Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan acara ngopi, ngobrol pagi penuh inspirasi. Kali ini bersama saya Pak Fen akan membawakan ya tips-tips buat kalian besok ketika lulus di SMA, mau ngapain bingung. Kalau yang mau kuliah ya oke, kuliah, lanjutkan perkuliahanmu. Kalau mau bekerja ya silakan bekerja. Kalau mau menikah ya silakan menikah. Tidak ada yang melarang. Nah, saya hanya ingin membawakan beberapa tips berkaitan dengan besok ketika kalian masuk ke dunia bekerja, dunia pekerjaan yang mungkin belum bisa kamu bayangkan dari sekarang. Apa sih apa yang harus saya butuhkan besok ketika saya mau bekerja, itu apa? Ini berkaitan dengan keterampilan abad 21. Banyak sekali Pak Fen mendapatkan keluhan dari siswa-siswa. Pak, saya belajar, pengetahuan saya itu minim Pak. Artinya daya tangkap saya itu dalam pengetahuan itu tidak sebagus dengan teman-teman saya. Meskipun saya sudah belajar ngebut sehari semalam, tapi kok nilainya tetap buruk terus Pak. Ya nggak apa-apa, Pak Fen mengerti. Banyak hal seperti itu nggak apa-apa. Cuma kamu besok ketika kalian terjun dalam pekerjaan, ada beberapa hal yang harus kamu kuasai. Ini tips ya buat kalian. Yang pertama yaitu kalian harus pinter komunikasi. Nah, pinter komunikasi, catat, pinter komunikasi. Komunikasi itu pada era sekarang ini itu sangat-sangat penting. Kamu menguasai orang lain, atau kamu bisa menarik perhatian orang lain, kemudian orang lain tadi bisa membeli produkmu kalau kamu menjadi seorang marketing, atau kamu sebuah owner sebuah perusahaan atau apa. Komunikasi ini diperlukan. Bagaimana kamu menyampaikan produkmu, kemudian bagaimana kamu teknik menarik perhatian dan sebagainya. Itu perlu diperlukan sekali pada era sekarang ini. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, bagi kalian nih yang laki-laki nih dan perempuan yang sering ini ketika di kelas suka ayel-ayelan gitu, berantem dalam hal komunikasi, bantah-bantahan, debat, itu juga merupakan hal yang baik sebenarnya. Hal yang baik. Karena apa? Karena kamu mempertahankan idemu. Kamu mempertahankan pendapatmu. Ini sebenarnya dikembangkan. Tentunya dalam konteks yang lebih baik. Seorang pengacara Hotman Paris ketika dia mempertahankan idenya atau mempertahankan kliennya, dia akan mengambil semua pasal-pasal ayat-ayat yang ada dalam KUHP untuk membela kliennya. Mungkin kalian yang suka ayel-ayelan ini besok mungkin bisa meniru si Hotman Paris, ya kan? Tentunya dengan dasar ngeyelmu tidak waton kamu ngeyel, tapi ngeyel dengan dasar-dasar yang baik. Itu salah satu kemampuan komunikasi. Kemudian kemampuan komunikasi misalkan berkembang lagi, itu juga menjadi sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Kamu tahu dubes-dubes itu? Dubes di luar negeri itu kemampuan komunikasi mereka sangat luar biasa. Ahli negosiasi mereka. Itu bayarannya sudah sangat tinggi. Apakah mereka nilai pengetahuannya baik? Biasanya iya, ditunjang. Tapi kembangkan dulu lah. Kamu latih berbicara, ngomong dengan kaca bisa, dengan cermin kamu ngomong, bagaimana gesturnya ketika orang berbicara, kemudian bagaimana wajah ketika kamu berbicara, mimik kamu harus gestur dan wajah itu seperti apa, itu ada ilmunya. Di YouTube banyak sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus bisa mampu dalam kerjasama dalam tim. Ini sangat penting juga. Percuma kamu pinter sekali, kamu menguasai berbagai hal, kemudian komunikasi kamu baik, ya tadi yang pertama komunikasi kamu baik, tapi kamu tidak bisa kerjasama dalam tim. It's nothing. Itu tidak ada artinya apa-apa.
kepintaran hanya milik kamu sendiri. Ya, kemampuan itu hanya milik kamu sendiri. Tapi kalau kamu bisa kerjasama dalam tim, nah ini koordinasi bareng dengan temanmu. Makanya ketika sekarang kelas 10 itu ada project ya, project profil pelajar Pancasila itu salah satunya mengembangkan kerjasama dalam tim. Kelas 11, 12 sering Bapak Ibu Guru berikan project-project kelompok. Itu salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu kerjasama dalam tim. Kerjasama dalam tim itu satu, menampung semua ide dari timmu, ya, kemudian nanti akan menghasilkan sebuah produk yang sangat luar biasa. Besok ketika kamu bekerja di luar, dalam kamu bekerja kelompok dengan teman-temanmu dalam sebuah proyek besar, ini yang utama. Kamu tidak bisa jalan sendiri. Nah, timmu harus kompak sehingga bisa menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, itu tadi yang kedua ya. Yang ketiga yaitu kamu harus menguasai IT yang sekarang ini. IT itu sangat penting ternyata sekarang. Ya, kamu yang suka dolanan HP, yang suka game online dan sebagainya, kemudian yang suka, kecuali yang suka nonton reel saja, sehari semalam nonton reel, nonton TikTokan, gitu, gantilah, tidak hanya sekedar menonton, buat konten, jadilah konten kreator. Nah itu sederhana konten kreator itu, tapi hasilnya wah luar biasa. Konten kreator. Kalau kamu suka berbicara di depan kamera, kemudian menceritakan berbicara apapun yang tentunya yang berkualitas yang baik, followermu nambah, gitu, uang akan datang dengan sendirinya. Itu yang suka ngomong. Yang nggak suka, saya hanya suka gambar Pak. Baik, gunakan CorelDRAW. Gunakan aplikasi-aplikasi yang lain, Adobe dan sebagainya. Teknologi sekarang itu sangat luar biasa. Pak, saya hanya suka foto-foto itu Pak. Yo, itu juga luar biasa. Foto kamu bisa kamu jual. Sekarang itu foto itu bisa dijual. Kamu nggak harus menjadi tukang potret nganten ibaratnya, enggak. Kamu pun punya foto bagus, kamu jual di web, ada orang membeli, itu bisa datangkan uang itu. Itu salah satu kemampuan dalam bidang IT. IT tidak hanya dalam programmer saja ya, tidak hanya dalam programmer, tidak hanya dalam bidang webmaster, enggak, tidak hanya itu. Itu tadi yang pertama, konten kreator, kemudian kamu menjadi sebuah desainer, fotografi, videografi, kamu membuat video, itu penghasilannya sangat luar biasa. Itu keterampilan IT. Yang selanjutnya yaitu kamu kreatif. Kreativitas sekarang sangat diperlukan juga. Kamu punya bakat apa? Kembangkan dengan kreativitasmu. Pak, saya bisa nyanyi Pak. Ya udah, kembangkan skillmu nyanyi secara kreatif, ya kan? Dengan kreativitas kembangkan. Pak, saya itu hanya itu Pak, suka otak-atik motor Pak. Walaupun saya itu juga merupakan hal yang luar biasa. Saya hanya suka bersih-bersih Pak. Loh, kamu tahu nggak? Helmnya siapa itu namanya, Quartararo, Bagnaia, juara MotoGP kemarin itu, yang membersihkan helm itu orang Indonesia loh. Betul itu. Dia hanya pekerjaannya hanya apa? Membersihkan helm. Tapi nggak tahu dia sampai bisa keliling dunia menemani juara dunia untuk mencuci helm, sekedar mencuci helm, membersihkan. Itu bayarnya udah miliaran itu. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak pernah kita bayangkan, sekarang itu menjadi sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Nah itu kreatif. Kamu pintar masak, pintar membuat kue, buat kue yang jenis lain. Kamu suka desain baju, ya udah kamu jadi desainer baju, nggak masalah. Saya punya tanah kosong Pak, mau saya dirikan cuci mobil loh, nggak apa-apa. Cuci mobil lengkapi dengan alat-alat, bengkel dan sebagainya, juga menjadi sebuah pemasukan sangat luar biasa. Artinya munculkan ide-idemu, kreativitasmu.
Nah itu. Yang terakhir yaitu kamu harus bisa memecahkan masalah. Nah, kamu namanya adalah problem solving. Semua masalah yang kamu hadapi, karena saya yakin ketika kamu nanti lulus SMA itu akan mendapatkan gelombang-gelombang kehidupan lah. Walah, gelombang kehidupan. Artinya akan mendapatkan masalah, baik itu mungkin dalam hal finansial, mungkin dalam hal apapun, apalagi dalam pekerjaan, maka kamu harus pintar juga menyelesaikan masalah. Itu namanya problem solving. Artinya masalah-masalah itu kamu jangan lari. Kalau sekali kamu lari dalam masalah, kamu akan menimbulkan masalah yang kedua. Masalah pertama kamu lari, kamu akan datang masalah kedua. Masalah kedua kamu lari, akan datang masalah ketiga. Maka selesaikan masalah itu. Kamu harus kreatif, harus berpikir kritis itu loh. Berpikir kritis, bagaimana saya harus memecahkan masalah ini, bagaimana itu dengan baik, artinya tidak ada 50-50 atau namanya apa istilahnya, ya win-win solution lah. Nah itu istilahnya win-win solution, artinya dalam permasalahan itu pihak yang bersengketa atau kalian yang dalam masalah itu dapat menerima dua-duanya. Itu sebuah prestasi, sebuah keterampilan yang besok dibutuhkan ketika kamu keluar dari SMA ini, kemudian masuk pada lingkungan pekerjaan atau lingkungan kehidupan yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya pada jenjang pendidikan. Maka di sini Pak Fen hanya nyangoni lah istilahnya seperti itu. Nyangoni, ini loh yang perlu kamu siapkan. Banyak sekali sebenarnya yang perlu Pak Fen sampaikan atau berbagi lah. Ya, kita di sini kan berbagi. Saya yang sebagai yang lebih tua atau kakakmu, ibaratnya kamu bisa boleh manggil kak, boleh. Saya manggilnya Dik nanti ya Pak Cecep ya. Dik gitu ya. Boleh, nggak apa-apa, kita sharing aja. Kita nanti sharing aja. Kamu mau apa, seperti apa, nggak masalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin kalau ada yang salah, Pak Fen minta maaf. Doa saya ketika besok kalian terjun ke dalam dunia pekerjaan, kalian akan mendapatkan kesuksesan. Cukup kalian mengabarkan Pak Fen saya sekarang bekerja di sini, itu sudah sangat hal yang luar biasa. Pak, sekarang saya berwira swasta, saya mendirikan rumah makan, wah luar biasa itu. Itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.